Pada zaman dahulu di kawasan ujung timur, Provinsi Jawa Timur terdapat sebuah kerajaan besar yang diperintah oleh seorang raja yang adil dan bijaksana. Raja tersebut mempunyai seorang putra kesayangan yang gagah bernama Raden Banterang. Kegemaran Raden Banterang adalah berburu. Ayah, izinkan anaknya berburu hari ini. Sudah hampir setiap pagi nak kamu berburu. Mau berburu apa lagi? Iya ayah, tapi anaknya sangat gemar berburu. Ya udah ayah izinkan kau berburu. Terima kasih ayah. Ya udah ayah mau berkeliling dulu aja Tina. Setelah mendapatkan izin dari ayahandanya, lalu Raden Banterang memanggil Arya dan Topa untuk mempersiapkan peralatan berburu. Arya, Topa. Iya Den, Mana Topa? dia sedang mengantar ayah berkeliling. Pagi hari ini kita akan berburu ke hutan. Siapkan alat berburu. Iya Den, saya akan siapkan. Kau dan Topa harus menemaniku. Iya Den. Setelah peralatan berburu siap, Raden Banterang disertai dua pengiringnya tersebut berangkat ke hutan. Ketika Raden Banterang berjalan sendirian, ia melihat seekor kijang melintas di depannya. Ia langsung mengejar kijang itu hingga masuk jauh ke hutan. Kemana Raden Banterang? Bukannya tadi ada di depan kita. Mana? Tidak ada. Waduh, bagaimana ini? Ayo kita cari keselamatan Raden Banterang. Ya udah, ayo. Raden Banterang menerobos semak belukar dan pepohonan hutan, namun binatang buruan itu tidak ditemukan. Akhirnya ia terpisah dengan para pengiringnya. Sial, kemana larinya kijang tadi? Sial, kemana perginya kijang tadi? Akan ku cari sampai dapat. Wah, kebetulan di sana ada tempat berteduh. Raden Banterang pun berteduh di pohon sampai merasa hilang lelahnya. Setelah itu ia lanjut mencari kijang yang tidak ditemui tadi. Namun beberapa langkah berjalan, tiba-tiba dikejutkan dengan melihat seorang gadis cantik jelita. Siapakah gadis cantik itu? Apakah dia manusia atau penunggu hutan? Hei, kau manusia atau seorang penunggu hutan? Saya manusia, ada apa? Maaf, kamu siapa? Nama saya Surati. Saya berasal dari kerajaan Klungkung. Saya di sini untuk menyelamatkan diri dari para musuh. Ayah saya telah gugur untuk mempertahankan mahkota kerajaan. Mendengar ucapan gadis itu, Raden Banterang terkejut bukan kepalang. Melihat penderitaan Raja Klungkung itu, Raden Banterang segera menolong dan mengajaknya ke istana. Sungguh malang nasibmu. Aku tidak tega melihatmu sendirian di hutan sini. Apakah kamu mau ikut pulang ke istanaku? Sungguh baik hatimu, aku mau ikut denganmu. Udah, ayo ikut denganku. Akhirnya
Akhirnya Raden Banterang membawa Surati pulang ke istana. Sebelum sampai ke istana, Raden Banterang bertemu dengan Arya dan Topa. Topa, sepertinya ada suara kaki yang mendekat. Iya, benar ada suara kaki di sini. Semoga saja itu Raden Banterang. Ayo. Arya, Topa, sini. Itu Raden Banterang, tapi dengan siapa, Pak? Sepertinya dia dengan seorang gadis. Siapa ya? Kalian pasti bertanya-tanya kan, siapa yang kubawa gadis ini? Iya, Den. Nanti akan kuceritakan. Ayo kita pulang dulu. Iya, Dan, mari kita pulang ke istana. Walaupun sudah mulai gelap, pasti ayahanda mengkhawatirmu. Baiklah, ayo kita semua pulang. Akhirnya mereka semua pulang ke istana. Sesampainya di sana, Raden Banterang memperkenalkan Surati kepada ayahandanya, dan Raden Banterang juga menceritakan pertemuannya dengan Surati. Ayah, Setelah kau sudah pulang nak, ayah sungguh khawatir denganmu. Berburu dari mana saja kau hari ini? Hari sudah hampir petang kau baru pulang. ya maaf ayah. Tadi Anda mengejar seekor kijang hingga masuk ke dalam hutan. Ya sudah, gak apa-apa nak. Yang penting kamu sudah pulang dengan selamat. Siapa gadis yang kau bawa itu? Namanya Surati ayah. Anda bertemu di hutan. Anda merasa kasihan dan tidak dia sendirian di hutan. Jadi Anda bawa ke sini. Bolehkah dia tinggal di sini ayah? Ya sudah, dia boleh tinggal di sini. Akhirnya ayahandanya mengizinkan Surati tinggal di istana. Setelah beberapa lama tinggal di istana, Raden Banterang semakin dekat dengan Surati. Akhirnya tak beberapa lama kemudian, mereka menikah dan membangun keluarga bahagia. Pada suatu hari, Surati berjalan-jalan sendirian keluar istana. Lalu ia dipanggil oleh seorang perempuan yang berpakaian compang-camping. Setelah mengamati wajah perempuan itu, ia baru sadar bahwa yang berada di depannya adalah kakak kandungnya bernama Suraya. Kesini untuk mengajakmu balas dendam karena Raden Batra telah membunuh ayah kita. Tidak, Kak, aku tidak akan bantumu. Aku sudah menikah dengan Raden Batra. Aku telah berhutang budi padanya. Kau telah menikah dengannya dan kau tidak membantuku. Iya, Kak, maafkan aku. Baiklah, jika kau terus tidak mau membantuku, maka akan kuberikan ikat kepala ini dan kau simpan baik-baik di bawah tempat tidurmu. Baik, Kakak. Suraya pun pergi meninggalkan Surati. Pertemuan Surati dengan kakak kandungnya tidak diketahui oleh Raden Banterang, dikarenakan Raden Banterang sedang berburu di hutan. Tak kala Raden Banterang berada di tengah hutan, tiba-tiba pandangan matanya dikejutkan oleh kedatangan seorang perempuan berpakaian compang-camping. Tuanku, Raden Banterang, selamatanmu sedang terancam. Jangan sembarang bicara kau. Tuan bisa melihat buktinya. Di bawah kasur ada ikat kepala. Ikat kepala itu milik lelaki yang dimintai tolongnya. Terkejutlah Raden Banterang mendengar laporan perempuan misterius itu. Ia pun segera pulang ke istana. Setelah tiba ke istana, Raden Banterang langsung menuju ke tempat tidur istrinya. Dicarinya ikat kepala yang telah diceritakan oleh perempuan berpakaian compang-camping yang telah menemui di hutan. Ada apa, Kakanda? Apa yang kau cari? Benar kata perempuan itu. Ikat kepala ini sebagai bukti kau telah merencanakan mau membunuhku dengan minta tolong kepada pemilik ikat kepala ini. Iya kan? Apakah begitu balasanmu kepadaku? Hah?
Jangan asal tuduh. Adinda sama sekali tidak bermaksud untuk membunuh Kakanda. Apalagi meminta tolong perempuan itu. Aku tidak percaya. Jelas sudah bukti ini. Ayo ikut aku. Raden Banterang tetap pada pendiriannya bahwa istrinya yang pernah ditolong itu akan membahayakan hidupnya. Sebelum nyawanya terancam, Raden Banterang lebih dahulu ingin mencelakakan istrinya. Raden Banterang berniat menenggelamkan istrinya di sebuah sungai. Setelah tiba di sungai, Raden Banterang menceritakan tentang pertemuan dengan seorang perempuan compang-camping ketika berburu di hutan. Sang istri pun menceritakan tentang pertemuan dengan seorang lelaki berpakaian compang-camping seperti yang dijelaskan suaminya. Kenapa kau tega melakukan itu? Tidak, Kakanda. Perempuan itu adalah kakak kandung Adinda. Dialah yang memberikan ikat di kepala kepada Adinda. Tidak. Aku sudah tidak percaya lagi padamu. Kakanda suamiku, bukalah hati dan perasaan Kakanda. Adinda rela mati demi keselamatan Kakanda. Tetapi berilah kesempatan kepada Adinda untuk menceritakan perihal pertemuan Adinda kepada kakak kandung Adinda bernama Suraya. Tidak. Aku tidak percaya. Kakak Anandalah yang membunuh Kakanda. Adinda dimintai bantuan tapi Adinda tolak. Bohong kamu. Baiklah Kakanda, jika Kakanda tidak mempercayaiku. Kakanda, jika sungai ini bening dan harum baunya, berarti Adinda tidak bersalah. Tetapi, jika sungai ini tetap keruh dan bau, Adindalah yang bersalah. Tidak. Kau berbohong. Raden Banterang menganggap ucapan istrinya itu mengada-ngada. Bersamaan itu pula Surati melompat ke tengah sungai lalu menghilang. Baiklah Kakanda, kalau masih tidak percaya. Istriku, kamu tidak berbohong. Aku sangat menyesal airnya berubah menjadi harum. Aku sangat menyesal istriku.